Assalamualaikum Bu Fitriani. Waalaikumsalam, dengan Mbak Adis ya ini? Nggih, betul Bu yang menghubungi jenengan kemarin. Oh iya, kalau boleh Ibu tahu ini Mbak Adis dari kelas apa ya? Saya dari kelas 12 IPS 1 Bu. Oh, 12 IPS 1. Wali kelasnya siapa Mbak? Wali kelasnya Bu Zen Bu. Muzel. Oh iya. Iya. Gimana hari ini? Belajar apa hari ini tadi? Bagaimana Bu? Hari ini belajar apa Mohon maaf. tadi? Oh, kalau tadi itu mata pelajarannya bahasa Indonesia dan juga matematika Bu. Oh, matematika. Gurunya Pak Danas itu ya? Nggih, betul Bu Pak Danes. Oh iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ya gitu Bu, agak-agak galau. Agak-agak galau. Kenapa itu Mbak galaunya? Ya, itu Bu terkait dengan sesuatu yang akan saya ceritakan ke Bu Fitriani. Oh, begitu. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling kita, Ibu ingin menyampaikan bahwa dalam konseling kita kali ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana nanti apa yang Mbak Adis ceritakan kepada Ibu akan terjamin kerahasiaannya begitu. Dan Ibu meminta kepada Mbak Adis untuk bercerita yang sebenarnya ya, jadi kayak nggak usah sungkan-sungkan begitu. Anggap saja cerita sama teman sendiri gitu Mbak Adis. Nggih, baik Bu, saya mengerti. Oke, kalau sesi konseling kita kali ini 15 menit, bagaimana? Apakah cukup menurut Mbak Adis? Insya Allah cukup Bu. Oke, tadi Mbak Adis mengatakan kalau Mbak Adis itu sedang galau ya. Kalau boleh Ibu tahu itu galaunya kenapa Mbak Adis? Ya, galaunya kan karena sekarang saya sudah kelas 12 nih Bu, sudah mau ujian juga. Cuman ya itu Bu, saya masih bingung, masih galau karena perbedaan pendapat yang ada Bu. Jadi antara saya dan orang tua saya itu Eee, berbeda pendapatnya. Kalau saya kan, sebenarnya tidak ingin masuk ke sekolah kesehatan. Terus selama ini kan saya berada di jurusan IPS ya, Bu, bukan IPA, sehingga saya tuh merasa tidak cocok gitu loh, Bu. Selain itu, saya menginginkan, jurusan yang lain, bukan jurusan kesehatan, seperti itu, Bu. Jurusan yang lain itu jurusan apa Mbak Adis? Kalau saya itu pengennya masuk ke jurusan pendidikan, Bu. Pendidikan. Oke, kalau pendidikan mungkin mau ambil pendidikan menjadi guru apa Mbak Adis? Kalau saya sih pengennya seperti jenengan, Bu, jadi guru BK gitu. Oh, jadi guru BK. Iya, iya. Lalu Mbak Adis, terkait perbedaan pendapat Mbak Adis dengan orang tua Mbak Adis itu kenapa kok orang tua Mbak Adis itu pengennya Mbak Adis di kesehatan itu kenapa? Kalau saya, kurang tahu ya, Bu, bagaimana kok kenapa sih orang tua saya pengennya saya tetap di jurusan kesehatan, sedangkan kalau dilihat secara nyatanya nih, Bu, saya itu pertama tidak minat, kedua jurusan saya IPS, itu sangat-sangat tidak linear ketika saya itu berada di jurusan kesehatan. Selama ini orang tua saya kayak ngomongnya, "Ya udah, kamu pokoknya nanti setelah lulus SMA di sekolah kesehatan, pokoknya harus jadi nakes," seperti itu, Bu. Oh, begitu. Lalu apakah Mbak Adis sudah mengatakan mengenai keinginan Mbak Adis bahwa Mbak Adis itu inginnya kuliah pendidikan seperti itu? Sudah, Bu, saya juga sudah pernah ngomong, tapi saya nggak ngomong secara terang-terangan. Saya cuman ngomongnya tuh saya bilang kalau, "Dia jadi guru itu enak ya, karena jam kerjanya juga fleksibel." Maksudnya kalau jadi tenaga kesehatan kan masuknya, apa ya, Bu, tenaganya itu dibutuhkan selama 24 jam. Iya. Sedangkan kalau jadi guru kan saya mikirnya, ya sudah, jam jam sekolah itu jam 7 sampai jam 4 sore, mungkin setelah itu kan bisa istirahat di rumah, bisa berkumpul dengan keluarga. Sedangkan kalau tenaga kesehatan kan tidak bisa seperti itu nggih, Bu, apalagi masuknya kadang di shift. Dia masuk pagi sampai malam, malam sampai pagi, seperti itu, Bu. Dan Iya, orang tua saya iya. juga responnya kayak, ya udah pokoknya harus jurusan kesehatan, seperti itu.
Oke, ya benar sekali sih kalau jadi kesehatan itu emang tenaganya dibutuhkan 24 jam ya, kadang shift siang, kadang malam, seperti itu. Lalu Iya, kalau Bu. Mbak Adis ini nggak mau di kesehatan karena jurusannya di SMA itu ya tidak linear kalau masuk ke kesehatan seperti itu ya. Iya, betul, Bu. Itu salah satunya. Jadi kalau dari dulu itu apa cita-cita Mbak Adis itu emang jadi guru seperti itu? Iya, betul, Bu. Lalu saya tuh juga senang, Bu, kalau bertemu dengan orang banyak. Saya juga merasa percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Dan kebetulan memang sudah dari kecil saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru, begitu, Bu. Oh, begitu. Jadi Mbak Adis itu sudah pernah apa belum membicarakan terkait perbedaan keinginan Mbak Adis dengan orang tua Mbak Adis? Mungkin kayak mencari solusi bersama seperti itu. Tidak, Bu, karena ketika kumpul keluarga gitu misalnya, ya, Bu, nanti ya yang pertama-tama yang diobrolin itu memang hal yang umum, secara umum. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti mengarahnya ke situ, Bu. Ini nanti harus sekolahnya jurusan kesehatan. Terus saya kan ya bosen sendiri ya, Bu, dengernya karena emang itu bukan keinginan saya ya. Akhirnya saya ketika sudah ngobrol itu, saya diem aja, terus nanti kalau sudah diem semua ya saya kembali ke kamar gitu, Bu. Oh, seperti itu. Tapi Mbak Adis tahu nggak kalau saat seperti itu, saat diem-dieman itu kayak masalahnya nggak kelar-kelar gitu Mbak Adis. Jadi kayak ya sama-sama kekeh sama keinginannya seperti itu. Iya, Bu, sebenarnya saya juga menyadari sampai kapanpun kalau saya tidak bisa mengutarakan apa yang saya inginkan secara gamblang, pasti akan ya terus seperti itu. Saya tidak orang tua saya tidak bisa mengetahui sebenarnya saya inginnya apa, lalu saya juga tidak bisa memberi pengertian kenapa saya pengennya jadi guru, seperti itu sih, Bu. Saya menyadari tapi ya itu, Bu, orang tua saya sudah kekeh saya sekolah kesehatan padahal saya sendiri juga nggak mau. Lalu nanti kalau saat lulus, Mbak Adis itu gimana? Kan orang tua kekeh, kekeh ya untuk Mbak Adis ingin suruh jadi tenaga kesehatan, sedangkan Mbak Adis inginnya pendidikan. Lalu menurut Mbak Adis itu bagaimana nanti kalau setelah lulus itu? Nah, itu, Bu, yang buat saya bingung. Sampai sekarang saya juga masih buntu gitu loh, Bu, saya nggak nemu solusi gimana, apalagi setelah ini ujian, lalu pastinya harus fokus ke hal yang berikutnya. Saya tuh masih kayak bingung, Bu, intinya, kayak nggak tahu, Bu, harus gimana, seperti itu. Tapi, ya saya akan mencoba untuk berbicara dengan orang tua, tapi ya itu tadi loh, Bu, tetap kekeh ke jurusan kesehatan saja orang tua saya itu. Oke, kalau seumpama nih Mbak Adis kayak mencari waktu luang untuk Mbak Adis berdua ngobrol sama orang tua Mbak Adis mengenai keinginan Mbak Adis untuk ambil jurusan pendidikan itu bagaimana Mbak Adis? Bisa, Bu, karena memang di keluarga saya itu ya 1 minggu sekali itu pasti rutin berkumpul dengan ibu saya, dengan kakak saya. Sebenarnya di saat-saat itu saya juga bisa ngobrol sih, Bu, mengenai keinginan saya ini. Ya, itu sepertinya bisa dicoba ya Mbak Adis. Jadi ketika sama-sama luang, sama-sama santai, lalu bisa mengajak ibunya atau bapaknya itu kayak ngobrol gitu Bu, mengenai jurusan kuliah saya tuh pengennya di pendidikan, terus utarakan kenapa kok di pendidikan, alasannya gimana. Terus kalau bisa itu Mbak Adis eh, membicarakan mengenai kelebihan-kelebihannya seperti itu. Oh iya, betul, Bu. Karena selama ini saya juga nggak kepikiran, Bu, kalau saya harus memang mengutarakan ya, Bu, apa kelebihannya ketika saya nanti bisa menjadi guru, lalu setelah ini kuliah di jurusan keguruan, begitu ya, Bu? Iya, benar Mbak Agi. Jadi kan kalau udah ada obrolan gitu kan mungkin bisa sama-sama cari jalan tengahnya. Mungkin nanti ibunya Mbak Adis itu bisa legowo gitu. Kalau Mbak Adis emang pengennya tuh di pendidikan seperti itu. Kalau di kesehatan ya gimana ya Mbak Adis nggak serak seperti itu. Iya, Bu, baik, Bu. Saya paham, Bu, sekarang, Bu. Oke, mungkin dari alternatif yang tadi Mbak Adis itu bisa ya untuk mencobanya Mbak Adis.
Iya Bu, bisa Bu, sangat bisa sekali. Insya Allah nanti dalam minggu ini, kalau ada kesempatan untuk berkumpul dengan ayah ibu saya pasti akan ngomong Bu. Oke, baik sekali. Jadi, kalau bisa alternatifnya tadi dicoba, barangkali ketika Mbak Adis eh, mengutarakan keinginan Mbak Adis, mengutarakan eh, apa yang Mbak Adis inginkan itu orang tuanya bisa luluh, bisa mengerti, bisa memahami, akhirnya bisa mendukung apa yang Mbak Adis pilih seperti itu. Iya, baik Bu, saya paham. Oke, jadi tadi Mbak Adis kan mengatakan kalau sedang bingung ya, galau mengenai perbedaan pendapat jurusan dengan orang tua Mbak Adis. Tapi sekarang Mbak Adis sudah paham ya bagaimana cara mengatasinya. Insya Allah sudah paham Bu. Nanti juga saya akan mencoba untuk me- menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya. Oke, alhamdulillah ya Mbak Adis sudah bisa menemukan cara untuk mengatasi permasalahan Mbak Adis. Dan bagaimana? Apa ada yang ingin Mbak Adis ceritakan lagi? Insya Allah sudah cukup Bu. Saya juga Oke. sudah merasa lega karena bisa bercerita dengan jenengan. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Ibu juga senang kalau eh, Mbak Adis cerita dengan Ibu, Mbak Adis bisa mendapatkan solusi seperti itu. Sepertinya waktu kita sudah hampir 15 menit ya Mbak Adis ya. Oh iya Bu, ya betul Bu, tidak terasa. Iya, asik ngobrolnya gitu ya Mbak Adis ya. Oke, Iya, iya kalau Bu, gitu betul. bisa kita akhiri ya sesi konseling kita pada hari ini. Bisa Bu. Iya, jadi Ibu harapkan nanti Mbak Adis saat waktu luang bisa membicarakan mengenai perbedaan antara Mbak Adis dengan orang tua Mbak Adis ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, ditunggu mengenai bagaimana responnya dari orang tua Mbak Adis. Begitu. Nih, baik. Oke, Iya Bu, berarti nanti setelah saya ngobrol untuk kelanjutannya bagaimana, saya laporkan ke panjenengan lagi begitu ya Bu? iya, iya, boleh, boleh, boleh Mbak Adis. Iya, baik Bu. Oke, bisa Ibu akhiri ya. Terima kasih Mbak Adi sudah mau berbagi cerita dengan Ibu. Lain kali kalau mungkin Iya, ada sesuatu yang ingin diceritakan lagi, nggak apa-apa, langsung aja menghubungi Ibu. Ibu akan terbuka untuk menerima Mbak Adi dengan sukarela, begitu. baik Bu, terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Saya akhiri ya. Iya Bu, Terima kasih Mbak Adi. baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.